Baru saja Presiden Prabowo Subianto benar-benar malu dibuatnya saat menyaksikan cuplikan video viral wakil presiden beliau yang memberikan sambutan di depan para sahabat Fatayat NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU, yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Waketum, dan juga Ibu Ketua Umum Fatayat NU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir? Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh. Nah, teman-teman semuanya, selain hal tersebut juga Presiden Prabowo tentu sangat malu melihat kelakuan aparat pasukan pengamanan wakil presiden beliau yang melakukan tindakan sangat memalukan menjelang sholat Jumat kemarin. Kejadian tersebut terekam kamera saat salah satu jamaah di masjid gitu kan mengabadikan dalam sebuah video gitu. Nah, di video ini teman-teman semuanya, Gibran Rakabuming Raka ini menggusur saf jamaah yang datang duluan saat sholat Jumat segera dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman di Semarang pada hari Jumat kemarin tanggal 13 Desember tahun 2024. Maka sontak ini membuat Presiden Prabowo Subianto merasa sangat malu tentunya melihat kelakuan aparat pengamanan wakil presiden, kemudian melihat wakil presiden itu sendiri gitu ketika memberikan sambutan dengan mengatakan para. Nah, ini menandakan kualitas pimpinan di negara kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Bukan di kelas presiden, bukan di kelas istana, tetapi lebih kepada di kelas wakil presiden. Dan ini menjadi perbincangan publik yang terus hangat hingga pada hari ini. Dan bagaimana seperti misalnya Ferry Amsari, Rocky Gerung, Refli Harun memberikan tanggapan terhadap kosakata yang sempat terlontar pada sambutan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Oke, kita simak bareng-bareng dan berikan komentar sebaik mungkin, seberkualitas mungkin gitu, agar kita Indonesia ke depan ini bisa beralih dari kedunguan menjadi Indonesia yang emas dan berkemajuan. Oke, ini buat teman-teman semuanya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Sementara Gibran ini dalam kapasitasnya itu sebagai wakil presiden kok gini amat begitu ya. Yang terbaru ini Gibran disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya.
Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita melihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam suatu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru hendak diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Kira-kira itu pengertian awal atau interpretasi awal dari beredarnya dua video itu. Saya kira ini netizen juga nggak salah banget ya kalau kemudian membuat perbandingan yang terdekat itu dengan Pak SBY, karena bagaimanapun juga kan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sama-sama 2 periode, dan kemudian Pak Jokowi itu menggantikan Pak SBY. Tapi kok kualitasnya jadi jauh banget ya gitu ya. Apa yang terjadi pada bangsa ini ya kan, biasanya orang itu kan akan semakin meningkat gitu ya. Kalau sekarang dapat presiden yang bagus, ke depan harus lebih bagus. Ini benar-benar downgrade kita ini sekarang nih dengan Jokowi. Apalagi setelah kita menyaksikan bagaimana Jokowi setelah tidak menjadi pejabat presiden, itu beda sekali dengan Pak SBY yang lebih menarik diri dari sorotan publik dan lebih mendorong anak-anaknya misalnya tanpa mengganggu menjadi ketua umum. Terus sementara Pak Jokowi masih terus saja tampil dan cawe-cawe. Ya memang sulit untuk membandingkan antara Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan Pak SBY yang juga mantan presiden, tetapi aktivitasnya masih penuh dengan urusan publik. Karena dianggap bahwa SBY itu punya pengetahuan tentang public policy, fasih di dalam menganalisis politik luar negeri, tahu tentang apa yang sedang terjadi di planet bumi ini, yaitu krisis iklim, dan ketajaman dia untuk menghubungkan antara krisis iklim dan pembangunan. Kan semua itu jadi semacam tentu selain aktivitas privatnya itu melukis dan membuat lagu, tetapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bermutu yang akhirnya orang terapkan untuk melihat seseorang yang dalam posisi mantan presiden. Kan itu cara menilai atau menapis apa sebetulnya daily activities dari Pak SBY itu. Sampai sekarang saya kira Pak SBY masih di luar negeri memantau perkembangan di Eropa dan berupaya untuk memberi sinyal bahwa Indonesia seharusnya paham juga apa yang ada di Eropa, kendati kita lagi fokus untuk menumbuhkan 8% ekonomi. Sebaliknya Pak Jokowi tentu tidak punya kapasitas itu, karena nggak mungkin Pak Jokowi balik lagi pada kegiatan awalnya itu ngamplas-ngamplas meja atau memandori pabrik mebel beliau kan orang ingin lihat sebetulnya Pak Jokowi itu ada nggak kegiatan yang
kira-kira bisa mengingatkan seseorang pada apa yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden kita tuh. Pak Harto tentu punya kegiatan yaitu mengevaluasi keadaan ekonomi dan politik setelah dia lengser, tapi kemudian kontroversinya jalan terus, jadi beliau ada di dalam sorotan publik terutama karena kebijakan beliau selama 30 tahun berkuasa kan. Jadi itu justru yang menyebabkan banyak orang ingin wawancarai Pak Harto karena soal-soal yang kontroversial di masa dia itu tuh. Karena berbasis pada biografi beliau, apa namanya itu yang ditulis oleh Ramadan KH ya, pikiran, ucapan dan tindakanku, kira-kira itu judulnya itu. Jadi orang masih melihat bahwa Soeharto meninggalkan satu jejak, sebetulnya jejak sejarah yang bisa dipelajari itu. Dan itu yang ya ada buku juga Smiling Generals itu, Smiling General, dan banyak buku yang lain, apalagi ke mantan Presiden Soekarno yang padat dengan kontroversi, tapi dia tetap diingat sebagai orang yang berpikir. Karena di dalam banyak hal orang mempersoalkan keterlibatan beliau dalam politik Indonesia di 65, tapi tetap Bung Karno jadi acuan untuk orang berpikir tuh. Siapa lagi ya, Pak Habibie jelas itu dia tetap aktif ketika setelah mantan presiden. Lalu siapa, Muhammad Hatta membuat apa namanya itu perpustakaan. Jadi saya kira itu cara orang membandingkan antara Jokowi sebagai mantan presiden dan presiden-presiden sebelumnya. Nah, soal Gibran ini kalau orang dulu menyebutnya sebagai mencuri start kampanye ya, dengan terus-menerus muncul di media maupun media sosial. Tapi bersamaan itu publik disadarkan kok orang seperti ini jadi wapres ya. Makanya kan muncul sekali kalau di media muncul banyak ungkapan-ungkapan, ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Ya, khusus terhadap Gibran tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan, karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia mulai membaca kapasitas dari Gibran, tapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan, mau bikin ngaco atau mega out-outan pun tidak ada soal di situ, yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik, walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun Pak Gibran tidak tahu, tidak ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa oke, apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali tuh, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekal dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono, yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan, itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini, dan itu akan jadi pelajaran untuk menilai apakah kualitas kepresidenan hari ini, termasuk di dalamnya kepresidenan artinya kabinet di situ, notice bahwa ada hal yang tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau Pak Wapres mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen, tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang dituntut lebih dari situ. Tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fufu-Fafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak mempamerkan pada dunia satu
perbandingan yang timpang antara mereka yang elite hari ini dan elite di zaman Orde Baru misalnya, yang ya pasti pinter-pinter karena teknokratisnya jalan, tapi politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer, di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh, dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Jadi soal-soal inilah yang memungkinkan kita mulai was-was bahwa Indonesia sebetulnya sangat kekurangan kaum yang berpikir. Standar intelektual Gibran, saya kira kita bisa menyebutnya menyebutnya hanya seperti itulah, yang mau tidak mau, yang kemudian ini berdampak pada Pak Prabowo. Karena bagaimanapun kan dia yang berpasangan dengan Gibran dalam Pilpres yang lalu itu ya, sebuah pasangan yang benar-benar sangat tidak seimbang bila kita menggunakan parameter apapun. Ya pada akhirnya tagihan akan dikirimkan pada Pak Prabowo kan, karena beliau yang menggandeng Gibran. Tentu akan ada penelitian sejarah atau ahli politik yang harus menunjukkan analisis satu waktu nanti apakah Prabowo menggandeng Gibran supaya beliau jadi presiden, atau dia diminta oleh Pak Jokowi untuk menggandeng Gibran. Itu biarkanlah itu sebagai spekulasi akademis saja tuh. Tapi per hari ini tetap sorotan adalah semacam sebut aja tekanan pada Pak Prabowo bahwa kok begini kualitas wakil presiden, kok begini kualitas beberapa menteri. Jadi tetap kita ajukan satu upaya untuk mempercakapkan semua political issues dan semua konvensi-konvensi yang selama ini dipelihara bahwa seolah-olah kepresidenan itu tak tersentuh atau tidak boleh dievaluasi. Saya kira itu udah batal dengan sendirinya, karena apapun yang diperlihatkan dari dalam kabinet itu memang harus dibongkar, dibaca dan dikritisi oleh publik, oleh netizen. Jadi kalau masih ada yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat, itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Kan itu intinya tuh. Jadi yang masih menganggap bahwa ya kan Jokowi udah bikin ini, Jokowi udah bikin itu. Iya, tetap itu kan suara atau bahkan suara dari mesin yang berisik hanya karena tidak paham apa yang terjadi di dalam kultur politik. Apa yang seharusnya diucapkan oleh para pemimpin berbasis pada perbandingan dengan pemimpin sebelumnya tuh, kemampuan Pak Karno, kemampuan Muhammad Hatta sebagai presiden, wakil presiden, lalu kemampuan Pak Harto dan Pak Sultan Hamengkubuwono IX, presiden, wakil presiden, lalu datang pada Pak Harto dengan Habibie, dengan Pak Trisno, Ibu Mega dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega, lalu berlanjut ke Pak SBY. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, fura faham alias fufafa. Kira-kira semacam itu yang terjadi dalam komunikasi kita, sehingga tidak susah bagi kita untuk membentuk satu argumentatif society itu yang mengulas politik, mengulas kebijakan, mengulas ekonomi dengan cara yang sangat konseptual dan teknikalitasnya juga diketahui, dan kemampuan untuk mengevaluasi dengan perspektif makro juga harusnya dihasilkan dari Gibran. Kan itu yang sebetulnya hilang tuh. Tapi oke, itulah konsekuensi dari ketiadaan oposisi yang panjang sekali di hari-hari yang lalu, dan terus sekarang Pak Prabowo membuka diri untuk dikritik. Saya kira itu kemajuan yang sangat kualitatif. Terima kasih.